Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Qutufun Minasy Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kitab yang membahas yaitu petikan-petikan dari kesempurnaan pribadi Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada pembahasan ahaditsu fil akhlaq, yaitu hadis-hadis seputar akhlak. Sampai pada hadis yang ke-11. Sampai pada hadis yang ke-19. Di sini penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ala unabbiukum bi khiyarikum. Ketahuilah, aku akan beritahukan kepada kalian bi khiyarikum, yaitu orang yang terbaik di antara kalian. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala, mau ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik akhlaknya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di awal redaksinya mirip dengan hadis yang dahulu pernah kita sampaikan pula, yaitu hadis yang pertama muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan juga hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian, khiyarukum linisaihim khuluqa, yaitu orang yang paling baik terhadap istrinya, yaitu orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Nah, adapun hadis yang ke-19 sama, khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah atwalukum a'mara wa ahsanuhum akhlaqa, yang paling panjang umurnya dan paling baik akhlaknya. Maka ketika hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meskipun redaksinya berbeda tapi hakikatnya sama. Hadis yang pertama membicarakan manusia yang paling baik
adalah yang paling baik akhlaknya secara umum. Hadis yang ketiga, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu ada keterangan, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap siapa? Istrinya. Maka hadis ini seakan-akan mengkhususkan bahwasanya di antara indikasi seseorang itu benar-benar baik akhlaknya tatkala ia memperlakukan istrinya dengan baik. Dan ini sudah kita jelaskan insyaallah di pertemuan sebelumnya, bahwasanya antara seorang suami dan istri tidak ada jarak, tidak ada pembatas, sehingga akan muncul dari suami itu watak aslinya. Ya, kalau kita mau lihat orang itu watak aslinya ya ketika dia bersama dengan istrinya, tanpa ada basa-basi, tanpa ada kepura-puraan, tanpa ada jaim. Apa jaim? Jaga image. Ya. Kalau kita sama orang lain akan jaga image kita. Ya, sungkan atau mungkin malu atau mungkin apalah. Tapi sama istri tidak ada batas. Dari sinilah maka watak asli seseorang bisa kita lihat bagaimana dia itu memperlakukan istrinya. Kalau baik, maka insya Allah kepada orang lain pun juga baik. Nah ini. Nah, ada pun hadis yang ke-19, yaitu ada tambahan. Khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah atwalukum a'mara, yaitu yang paling panjang umurnya. Tapi ingat, panjang umur disertai dengan kebaikan akhlak. Ya, karena ada hadis Nabi SAW yang lain ketika ditanya ayyun nasi khair, manusia seperti apakah yang terbaik, maka Nabi SAW mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan sebaliknya ketika beliau SAW ditanya siapakah yang paling buruk, orang yang paling buruk, maka beliau menjawab man tala umruhu wa sa'a amaluhu, siapa yang panjang umurnya namun buruk amalannya. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, panjang umur itu belum tentu baik bagi seseorang. Untuk ahli maksiat, orang-orang yang berbuat dosa, lebih baik dia punya umur yang pendek. Meskipun kita tidak bisa tahu umur seseorang. Mengapa demikian jemaah? Karena kalau hari demi hari semakin dia penuhi dengan dosa, tentu hisabnya akan semakin berat, kan gitu. Katakanlah dia sudah punya dosa sampai usia 40 tahun, misalnya dosanya itu 1000. Setiap hari nambah 1001, 1002, 1003, enggak pernah kurang karena dia ahli maksiat. Maka lebih baik dia wafat atau mati di usia 40 tahun tadi. Kalau dia usianya bertambah sampai 50 tahun dan kehidupannya tidak berubah, tidak bertaubat, maka enggak tahu kita berapa nilai yang ada. Dari 1000 mungkin bisa 1500 atau 2000 bahkan. Ini menunjukkan usia yang panjang kalau tidak diiringi dengan kebaikan amalan, maka ini sia-sia. Atau bahkan lebih dari sia-sia. Kalau sia-sia itu tidak ada gunanya, bahkan ini memadaratkan dirinya nanti di akhirat. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita diberi umur panjang ya maka kita harus introspeksi. Umur saya sekian ini sudah cukupkah bekal saya? Ya. Kalau sekiranya kita minimal sadar kalau kita dulu banyak dosa, maka kita bisa mengiringi dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat bagi kita, pintu taubat akan senantiasa terbuka hingga 2 keadaan. Yang pertama sebelum roh sampai di tenggorokan, yang kedua sebelum matahari terbit dari arah barat. Luar biasa. Ya.
Dan banyak kita jumpai hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya ada orang yang antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal saja. Namun ternyata Allah menghendaki di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli surga. Fa'amila bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, hingga ia pun masuk surga. Dan banyak para ulama menjelaskan dia taubat. Semasa hidupnya maksiat lalu diakhiri dengan taubat. Ya, cuman masalahnya jamaah sekalian, taubat ini ya tidak tahu kita usia kita itu kapan habisnya. Sehingga kalau kita berangan-angan nantilah taubatnya kalau sudah tua, mungkin di antara kita yang muda dulu berangan-angan seperti, nah sekarang sudah tua, sudah taubat belum? Kalau sudah, alhamdulillah, berarti Allah masih ngasih kesempatan kepada kita untuk bertobat di saat tua. Tapi kalau sekarang belum taubat, nunggu apa lagi? Nantilah taubat kalau sudah misalnya cucu sudah nikah gitu ya. Ya kalau sampai cucunya nikah, kalau kita yang dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu usia yang panjang hendaknya menjadikan kita semakin introspeksi diri. Nabi SAW mengatakan orang yang paling baik apabila usianya panjang diiringi dengan kebaikan akhlak. Taib. Hadis yang ke-20. Nabi SAW bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini ada di dalam dirimu, maka tidak akan membuatmu susah, tidak akan membuatmu gelisah. Artinya tidak perlu khawatir kalau ada bagian dunia ini yang luput darimu. 4 perkara tersebut adalah: yang pertama sidqul hadis, berbicara yang jujur; yang kedua wa hifdzul amanah, menjaga amanah; yang ketiga adalah wa husnul khuluq, akhlak yang baik; yang keempat wa iffatu mat'amin, menjaga kesucian makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pernah saya sampaikan di masjid ini di khutbah Jumat insyaallah. Ya, dengan sedikit perbedaan lafaz. Ya, di bagian akhir Rasulullah SAW mengatakan wa iffatun fi tuhrin, menjaga kesucian diri. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Jadi Nabi SAW awalnya memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Amr. Tapi nasihat ini juga berlaku bagi kita semua. Siapapun di antara kita, kalau berpegang teguh dengan 4 wasiat ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama, bicara yang jujur. Ini kaitannya dengan akhlak. Ya. Yang kedua, menjaga amanah. Ini juga bagian dari akhlak. Amanah bisa berupa harta, jabatan, usia, keluarga, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikannya. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, kepada ahlinya. Dan Nabi SAW mengatakan di antara bentuk ketidakamaнаhan adalah ketika menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Beliau mengatakan idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah dekatnya hari kiamat. Para sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah dekatnya hari kiamat. Jadi ternyata bentuk ketidakamaнаhan bukan serta-merta masalah harta, jabatan, kedudukan.
Ketika kita memberikan sesuatu atau menugaskan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, ini diantara bentuk tidak amanah atau bentuk khianat. Nah ini kaitannya juga apa dengan akhlak. Yang ketiga wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini lebih umum lagi. Ya, dan akhlak yang baik itu banyak jamaah sekalian. Yang pernah kita sampaikan ya. Termasuk bicara yang baik atau diam, kemudian tersenyum, kemudian tidak hasad, berlapang dada, rendah diri, bicara yang jujur dan lain sebagainya. Ini bentuk apa? Husnul khuluq, kebaikan akhlak. Dan yang keempat, wa iffatu mat'amin, menjaga kehormatan di dalam makanan. Kalau dalam sebagian riwayat yang pernah saya bawakan, wa iffatun fi tuhrin, menjaga kesucian diri. Sama maknanya, yaitu membatasi diri dari memakan harta yang halal saja, tidak memakan harta yang haram maupun yang samar. Nah, 4 perkara ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau dimiliki oleh seseorang, maka Rasulullah SAW mengatakan fala alaika ma fataka minad dunya, tidak akan membuatmu risau apabila ada bagian dunia ini yang luput darimu. Artinya apa jamaah sekalian? Orang yang memiliki 4 sifat ini, maka dia berpotensi kehilangan dunia. Dan sekali lagi ini pernah saya sampaikan di khutbah Jumat di masjid ini. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang akhlaknya baik, orang yang tidak suka dengan yang haram, tidak suka korupsi, ya, tidak suka bermain kotor, tidak suka menyuap dan lain sebagainya, maka dia akan terancam kehilangan dunia. Nggak akan diajak proyek misalnya, ya, ditinggali teman-temannya, nggak akan diajak bisnis, orang nggak mau beli ke kita misalnya. Kalau kita jualan lalu kita dimintai nota kosong gitu ya, yang jelas nota kosong itu akan di markup, lalu kita nggak mau misalnya, maaf saya nggak bisa, kalau mau bukti tanda bayar ya ini sesuai dengan apa yang Anda beli kita keluarkan. Besok-besok kak tuku nang kono maneh wis. Nah, berarti kita kehilangan apa? Sedikit dari urusan dunia. Tapi Nabi mengatakan fala alaika, enggak perlu khawatir. Tidak akan buatmu risau. Ya. Karena apa? Kehilangan dunia yang sedikit ini jika dibanding dengan mahalnya akhirat, ya enggak ada apa-apanya jamaah sekalian. Kita paling kehilangan berapa juta atau puluhan juta atau puluhan miliar misalnya, tapi kita masih bisa hidup kok, meskipun seadanya, meskipun sederhana, masih bisa makan gitu ya. Makanya saat khutbah tersebut saya bawakan di bagian terakhir hadis yang sangat luar biasa. Kalau Nabi SAW mengatakan man asbaha minkum, siapa di pagi hari yang kalian itu mu'afan fi jasadi, sehat jasmaninya, aminan fi sirbi, aman hidupnya, enggak takut dikejar rentenir, enggak takut dikejar orang-orang yang jahat, ya. Karena kalau orang bermain, orang curang, ya hidupnya pasti takut ketangkap KPK, ya, takut diawasi, disadap, enggak aman. Tapi siapa di antara kalian yang bebas dari perkara-perkara haram tadi sehingga jasadnya sehat, enggak penyakitan, kemudian hidupnya juga aman, enggak khawatir, yaitu dengan penegak hukum dan lain sebagainya. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan di hari itu, makanan pokok. Apa kata Nabi SAW? Faka'annahu hizat lahud dunya, seakan-akan orang ini telah meraih kenikmatan dunia. Ya dunia itu cuma itu jamaah sekalian.
ya. Makan, bisa makan, terus hidupnya tenang, sehat. Selebihnya itu hanya tambahan. Meskipun ya kita butuh tambahan. Siapa yang enggak butuh tambahan jemaah? Kita butuh tambahan kan? Ya, butuh tambahan. Ya, ibadah juga butuh modal, apalagi misalnya pengen umroh ya harus punya uang kan gitu ya. Cuman cari dengan cara yang halal. Cari dengan cara yang halal. Insyaallah lebih barokah. Nah, dari sini maka jangan khawatir jamaah, orang yang benar-benar berpegang teguh dengan 4 wasiat ini. Jujur, amanah, akhlaknya baik, dan tidak memakan makanan yang haram. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik bagi dirinya, meskipun tidak banyak, meskipun tidak kaya raya. Kalau kaya raya halal, ya alhamdulillah. Ya, Allah tambah kenikmatan dengan kenikmatan. Tapi kalau kita ingin kaya raya tapi dengan cara yang haram, curang, mengorbankan amanah, dusta, maka hidupnya justru akan susah. Ya, hidupnya akan susah. Nah, ini diantara akhlak yang mulia yang bisa menjadikan seseorang itu tidak perlu khawatir dengan dunianya. Taib, hadis ke-21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan." Sesungguhnya Allah tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mu'annitan, membuat orang sulit, au muta'annitan, atau mempersulit diri sendiri. Walakin ba'atsani mu'alliman wa muyassiran. Akan tetapi Allah mengutus diriku sebagai orang yang mengajarkan, muallim, dan orang yang memberi kemudahan. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga terkait dengan masalah akhlak. Di antara akhlak Islam yang baik itu jangan mempersulit orang, jangan mempersulit diri sendiri. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru." Berilah kabar gembira pada orang lain, jangan engkau membuat orang lain lari. Dan berilah kemudahan pada orang lain, jangan memberi kesulitan pada orang lain. Ya, nah ini diantara akhlak Islam, memberi kemudahan, memberi kemudahan. Namun kita berada pada suatu zaman yang sudah menjadi hal yang umum. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah, kan gitu ya. Yaitu semoga bukan kita. Siapapun di antara kita yang diberi amanah jabatan, kepengurusan, buatlah orang itu mudah. Ya, buatlah orang itu mudah. Kenapa jamaah sekalian? Yang pertama, ini perintah Allah. Tujuan Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintah untuk mempermudah urusan, jangan mempersulit. Yang kedua, al-jazaa'u min jinsil amal. Dalam Islam ada kaidah umum, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Artinya, kalau kita mempermudah urusan orang, insya Allah suatu ketika kita juga akan dipermudah urusannya. Ya. Kalau kita mempersulit urusan orang, ya maka kita harus siap untuk dipersulit dalam suatu ketika. Nah, sekarang siapa di antara kita yang mau dipersulit? Cuman rata-rata kita itu mutaffif, curang. Dan ini Allah sudah ingatkan di dalam ayatnya, wailul lil mutaffifin alladzina hum idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yang mau menang sendiri.
Apabila mereka minta ditakarkan, apabila mereka kulaan, mintanya yang jangkep, kurang kubu kurang, tambahi. Ya, kita beli kulaan misalnya 1 kintal harus pas, nggak boleh kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi kalau kita menakar kepada orang, menimbang kepada orang, yukhsirun. Padine titik apa? Nih gitu ya. Kalau kita belanja kulaan mintanya yang jangkep, harus persis, kalau bisa lebih. Tapi kalau kita jual ke orang, kita mengurangi takaran dan timbangan. Nah, ini orang yang curang. Nah, ayat ini berlaku bagi semua keadaan, siapapun kita. Ya, kita ini ada pimpinan, ada karyawan, kan gitu. Saat jadi pimpinan, ya jangan curang. Bagaimana caranya? Ketika kita menuntut hak karyawan, kita juga harus menunaikan kewajiban kita. Jangan hanya menuntut hak, tapi kewajiban kita nggak ditunaikan. Ayo kalian harus masuk TET jam sekian sampai jam sekian, tapi gajinya molor. Tapi perhitungan loh, kamu sempat keluar kantor berapa jam, dihitung itu. Misalnya. Nah, ini apa? Mutaffif, curang. Kalau memerlukan orang harus ketat, tapi kalau dia yang harus menunaikan kewajiban, dia menggampangkan. Karyawan juga demikian. Dibalik. Jangan jadi orang mutaffif, curang. Kalau kerja asal-asalan, tapi kalau gajian mintanya yang jangkep, perhitungan satu-satu. Terus bener tak ini, jangan salah hitung. Tapi kerjanya asal-asalan, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, korupsi waktu. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kalau ingin diperlakukan dengan baik, ya perlakukan orang dengan baik. Kita mulai dari diri kita, permudahlah urusan orang, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan pada urusan kita dari orang lain. Kalaupun tidak, misalnya kita sudah mempermudah orang, tapi orang lain mempersulit kita, ya sudah, kita sabar dapat pahala. Nggak ada ruginya jamaah. Nggak perlu kita membalas kezaliman dengan kezaliman, ya, meskipun itu berhak kita. Contohnya tadi, pemimpin yang memiliki yaitu karyawan, kalau karyawannya curang boleh dia ambil tindakan, itu haknya. Ya, boleh dia perhitungan. Yang penting jangan sampai zalim. Gitu saja. Dan sekali lagi ini berlaku bagi siapa? Ya, bagi siapapun, karyawan, pimpinan, pedagang, pembeli, ya, rekan bisnis, semuanya berlaku, yaitu apa? Hati-hati dari sifat curang. Wailul lil mutaffifin. 6. Jadi di antara akhlak Islam mempermudah urusan orang. Kemudian hadis yang ke-22, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin sebuah rumah di bagian bawah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di posisi yang benar. Wa baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di tengah surga liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Wa baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang tertinggi liman hasuna khuluquh, bagi orang yang baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ini hadis terakhir di dalam ahadisul akhlak, karena setelah ini sudah beda materi atau tema, ya. Perhatikan di sini. Hadis ini menunjukkan kepada kita kalau surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat bawah, ada yang tengah, ada yang tinggi. Dan tentu saja yang paling utama, yang paling istimewa, surga yang paling tinggi.
Nah, bagian surga yang paling bawah itu diberikan bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Ya. Perdebatan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kadangkala memang diperlukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Namun sesekali terkadang wajadilhum, debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Kalau ada orang yang membawa kesesatan kemudian tidak bisa dinasihati, tidak bisa diarahkan dengan baik, maka perlu untuk didebat. Namun para ulama kita menjelaskan tidak semua orang pantas berdebat. Ini adalah ranahnya para ulama, karena mereka orang-orang yang faham bagaimana cara berdebat yang efektif. Kalau kita yang berdebat jadinya debat kusir. Entah mengapa Pak disebut debat kusir, ada yang tahu Pak? Hah? Pokoknya debat kusir itu ayel-ayel yang tidak ada ujungnya, kan gitu ya? Kenapa dinamakan kusir Pak? Hah? Kusir itu kan yang ya supirnya Delman kan? Supirnya Delman kan? Pak Kusir kan? Nah, kenapa kadang debat kusir? Oh, kusir nggak mau ngalah. Oke, kaitannya dengan kusir itu apa? Kalau dikatakan debat kusir, kusir itu gini-gini terus, nggak mandek-mandek gitu lah. Wallahu alam ya. Yang jelas ya kita tidak mencela profesi kusir ya. Yang jelas ini sudah menjadi istilah debat kusir, debat yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Ada satu kisah yang menarik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini menjadi salah satu peribahasa dalam bahasa Arab. Anzah walau tarat. Jadi ada salah satu istilah atau peribahasa dalam bahasa Arab, anzah walau tarat. Secara makna bahasa, kambing meskipun terbang. Ya, kambing meskipun terbang. Nah, asal muasal dari peribahasa ini ada dua orang yang debat. Dari jauh ada sesuatu, yang pertama mengatakan itu kambing. Yang satu mengatakan bukan, itu burung. Dari jauh nggak jelas kan, itu kambing itu burung. Didekati, semakin mendekat, ternyata terbang. Berarti apa Pak yang benar? Burung. Nah, orang yang pertama pokoknya kambing meskipun terbang. Nah, ini peribahasa ini berlaku bagi orang yang ngeyelan. Sudah tahu salah masih ngeyel. Jelas-jelas terbang ya burung, tapi dia nggak mau ngalah. Pokoknya kambing meskipun terbang. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita ketemu orang yang seperti itu, pokoknya kambing meskipun terbang, maka yang lebih baik ngalah. Yang waras ngalah. Nah, kalau orang tadi ngeladeni, enggak itu burung, jelas-jelas terbang. Pokoknya kambing meskipun terbang, burung itu. Enggak mari-mari debat kusir. Yang ngomong burung benar enggak, Pak? Benar enggak yang ngomong burung? Faktanya kan terbang burung kan? Tapi karena dia meladeni orang debat kusir, meskipun dia benar, enggak dapat keutamaan ini. Jadi kita Pak, kalau sudah ketemu orang yang nguweyelan, wis ngalih aja, tinggal ngalih. Ya, tinggal ngalih. Enggak puas ini, orang ngeyelan kudu diplites gitu ya. Sabar Pak, ini loh bawah surga. Mending loh bawah surga daripada enggak masuk surga. Ingat hati sini kita ya.
ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku jamin, kata Nabi SAW, sebuah rumah di bawah surga. Kalau kita enggak tahu bisa dapat yang tengah atau yang atas, wis bawah enggak apa-apa lah, ini ada kesempatan nih. Kok ya pas saya benar, orang sebelah saya ngeyel, ya sudahlah, saya tak minggir saja, berharap dapat rumah di bawah surga. Meskipun jujur Pak, orang ngeyelan itu kudu dipites ya kan, harus dikasih pelajaran seakan-akan. Jadi kita emosi itu, wong iki dikandani gak iso, ya sudah stop. Karena sudah nggak bisa dikandani, kita cari pahala dengan apa? Menyingkir darinya. Ya, jadi nggak usah gengsi. Wis menang-menang, nggak apa-apa. Toh nanti kita berharap dapat rumah di bawah surga. Nah yang kedua, Nabi SAW menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Ya, ada orang yang kebiasaannya bercanda terus. Pokoknya kalau nggak bercanda seakan-akan hidupnya nggak tenang, nggak enak. Cuman terkadang bercandanya itu mengandung dusta. Ya, mengandung dusta. Maka ini dilarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dusta itu dilarang secara mutlak kecuali dalam sebagian pengecualian kecil. Yang pertama saat perang, karena perang itu butuh strategi. Nabi SAW mengatakan al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Boleh perang, boleh dusta ketika perang. Musuh, kamu bawa berapa pasukan? Saya bawa 100.000, padahal cuma 10 orang misalnya. Dusta kan? Tapi 100.000, takut dia lari. Nah ini boleh. Ya. Dan yang kedua untuk mendamaikan orang yang bersengketa. A sama B bertengkar, lalu kita C ngomong ke A, dapat salam dari B, dia nyesel kemarin ya dengan ucapannya, padahal enggak. Yang C ngomong ke B, B, A tadi minta maaf ketemu saya, katanya dia menyesal kemarin sudah marah sama kamu. Nah ini demi mendamaikan dua orang yang berselisih, boleh apa? Dusta. Nah selain itu nggak boleh jamaah sekalian, selain itu tidak diperbolehkan. Makanya Nabi SAW sampai bersabda tentang masalah ini ya, masalah apa? Berdusta untuk bercanda. Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailullah. Celakalah bagi orang yang ketika bicara dia berdusta hanya untuk membuat orang tertawa. Ya. Loh, apa enggak boleh kita bercanda? Boleh. Tapi jangan ada dusta. Ya, jangan ada dusta. Nabi SAW bercanda, pernah bercanda. Bahkan bercanda Nabi sampai pernah membuat seseorang nangis. Tapi enggak dusta jamaah. Ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya semoga saya masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Di surga enggak ada orang tua. Nangis. Ya. Padahal orang ini tua, nenek-nenek tua, minta supaya didoakan masuk surga. Nabi mengatakan di surga enggak ada orang tua. Nangis dia karena berpikir dia enggak akan masuk surga. Lalu Nabi menjelaskan, bukankah nanti kalau di surga itu orang tua kembali menjadi muda? Benar kan? Ini bercanda tapi enggak dusta. Ya silahkan. Ya. Jadi bukan masalah boleh atau tidak bercanda, tapi masalahnya ada unsur dustanya enggak. Ini yang jadi masalah. Maka Nabi SAW mewanti-wanti, celakalah orang yang ketika bicara dengan manusia dia berdusta hanya untuk membuat mereka tertawa. Wailullah, celakalah dia. Maka orang yang mungkin terbiasa berdusta untuk membuat orang tertawa, lalu dia sadar taubat, di antara yaitu motivasi untuk meninggalkan hal ini, ingat hadis ini.
tinggalkan dusta meskipun bercanda, itu akan dapat jaminan sebuah rumah di tengah surga. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa kalau ada yang mengira kok kayaknya lebih sulit yang pertama. Yang pertama tapi dapat rumah di bawah surga. Yang kedua kayaknya gampang tapi kok dapat yang lebih bagus. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakum, orang kalau sudah punya kebiasaan sulit dirubah. Orang yang biasa cengengesan diajak serius sulitnya bukan main. Orang yang biasa cerita ngalor ngidur dusta diajak jujur sulitnya bukan main. Makanya kalau kita lihat sebenarnya ini pantas, hebat. Orang yang terbiasa cerita kesana kemari tapi dusta lalu stop, tobat, diam, duduk manis, hebat. Ya. Yang ada tambah tua, tambah banyak ceritanya, tambah banyak dustanya. Ini sangat disayangkan. Makanya pantas kalau mendapatkan penghargaan rumah di tengah surga. Nah, yang ketiga yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Nah, ini kalau kita perhatikan apa keutamaannya, jamaah sekalian, akhlak yang baik ini masuk pada yang pertama dan kedua. Akhlak yang baik itu bagaimana? Ya meninggalkan perdebatan, ya tidak berdusta ketika bicara, ya tidak marah, tidak mudah marah ketika dia tersinggung, sabar. Maka semua segala macam bentuk kebaikan itu ada pada akhlak yang baik. Makanya dia pantas mendapatkan rumah yang paling tinggi di surga. Jadi bisa kita katakan orang yang sempurna akhlaknya, kalau yang 1 dan 2 itu hanya sebagian saja. Tapi kalau yang nomor 3 ini fi a'lal jannah, di surga tertinggi orang yang sempurna akhlaknya. Wallahu taala alam shawab. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah akhlak. Baik jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan sekian, sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.